Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aksi nyata modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh saya Syan Rahmat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran Merdeka, saya mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah saya lakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif saya laporkan dalam bentuk yang sesuai dengan kreativitas saya, yakni berupa video dengan slide foto. Adapun hasil identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di UPTD SDN 167 Samaendra dapat kita simak sebagai berikut ini. Berikut disajikan dokumentasi kegiatan diskusi bersama warga UPTD SDN 167 Samaendra. Hasil identifikasi aset atau modal di UPTD SDN 167 Samaendra diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal alam, modal finansial, modal agama, dan modal budaya. Adapun modal manusia diantaranya seperti murid, guru dan tenaga kependidikan, pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid, serta masyarakat. Adapun modal manusia diantaranya kepala sekolah, yang mana berperan secara aktif dalam memimpin sekolah dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang ada, pengajaran, menciptakan budaya sekolah yang positif, membuat kebijakan, mendukung kemitraan dengan stakeholder, serta memastikan adanya kemajuan secara holistik. Selanjutnya adalah guru tenaga kependidikan yang berperan aktif dalam pengajaran, keterampilan, pengembangan karakter, manajemen kelas, berkolaborasi dengan rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang selanjutnya adalah pegawai tenaga kependidikan atau PTK, berperan aktif dalam mendukung proses administrasi pengajaran, menyediakan atau mendukung teknis dan memastikan kelancaran operasional sekolah serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan. Modal manusia selanjutnya ada pengawas yang berperan aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan program sekolah. Kemudian ada murid yang berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, profil belajar, dan potensi yang mereka miliki. Selain itu juga dapat mengembangkan potensinya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ada pula orang tua atau wali murid yang berperan aktif dalam mendukung pendidikan dan kegiatan di sekolah demi peningkatan potensi yang dimiliki anaknya, seperti menghadiri pertemuan atau rapat, kegiatan sekolah, dan berkomunikasi dengan guru. Modal manusia selanjutnya ada komite yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid dan komunitas. Serta ada pula masyarakat yang berperan penting dalam mendukung sekolah dengan keterlibatan dalam kegiatan, menyediakan sumber informasi dan finansial untuk kegiatan sekolah, mendukung pengembangan sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada modal sosial seperti kepanitiaan sekolah, kegiatan komunitas belajar atau KOMBEL, dan kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan mari kita membahas modal sosial, diantaranya ada kepanitiaan sekolah yang berperan aktif dalam memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota kepanitiaan. Selanjutnya ada kegiatan KOMBEL atau komunitas belajar
yang berperan aktif dalam berbagi praktik baik di antara guru baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, serta meningkatkan kualitas pengajaran melalui kolaborasi dan dukungan kolektif. Dan terakhir ada kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang berperan aktif dalam mewadahi dan mendukung guru dalam memperkuat solidaritas profesi yang berdampak pada pengelolaan sumber daya pendidikan. Nah, dari modal sosial ada pula modal fisik, diantaranya seperti fasilitas pendidikan, peralatan dan teknologi, serta infrastruktur sekolah. Dan mari kita membahas lebih lanjut terkait dengan modal fisik ini. Yang pertama ada fasilitas pendidikan, yakni berperan terhadap efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, dan musola. Selanjutnya ada peralatan dan teknologi yang berperan sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan efisien seperti wifi, proyektor, laptop, handphone, speaker, dan printer. Dan yang terakhir ada infrastruktur sekolah yang berperan penting dalam menunjang kualitas pendidikan seperti bangunan sekolah dan lapangan. Selain modal fisik, ada pula modal alam seperti taman dan area hijau, lahan tanah, kolam, serta persawahan. Yang mana taman dan area hijau ini menyediakan kegiatan luar ruangan belajar di alam, serta aktivitas yang dapat meningkatkan keterlibatan murid dan mendukung pembelajaran tentang lingkungan dan ekosistem. Ada juga persawahan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk praktik langsung tentang pengalaman langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada pula kolam yang memberikan kesempatan kepada murid untuk praktik langsung tentang pengalaman langsung dalam budidaya perikanan, dan lahan tanah yang mendukung kegiatan pembelajaran di luar ruangan serta memungkinkan pembelajaran tentang pertanian. Selanjutnya ada modal finansial seperti dana BOS, dana sosial, kas kelas, dan kantin sekolah. Dana BOS digunakan membiayai kegiatan sehari-hari seperti gaji guru, tendik, perawatan fasilitas, dan pembelajaran yang mendukung pendidikan. Dana sosial digunakan sebagai bantuan yang untuk murid kepada yang membutuhkan dan kegiatan sekolah serta meningkatkan kesejahteraan murid. Kantin yang menyediakan makanan dan minuman sehat seimbang serta menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dan meningkatkan fasilitas sekolah. Disertai juga kas kelas yang membiayai kebutuhan kegiatan kelas yang mendukung aktivitas murid secara langsung. Selanjutnya ada modal politik seperti wewenang pimpinan, sinergi puskesmas, sinergi pemerintah desa, dan sinergi polsek. Wewenang pemimpin dapat mengatur dan memimpin pengelolaan sekolah, membuat kebijakan di sekolah, serta mengalokasikan sumber daya dengan efektif sesuai dengan kebutuhannya. Puskesmas berperan dalam penjaringan masalah kesehatan, pemeriksaan secara berkala, penyuluhan, imunisasi, dan edukasi kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan kesehatan komunitas sekolah. Sinergi pemerintah desa berperan dalam memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan sekolah, memberikan akses bantuan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan murid, dan sinergi polsek hadir sebagai petugas penegak hukum yang bertanggung jawab atas keselamatan dan pencegahan kejahatan di lingkungan sekolah. Selanjutnya terdapat pula modal agama seperti program sholat berjamaah, program baca tulis Quran, dan program Jumat Berkah. Program sholat berjamaah dapat membentuk generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Program Jumat Berkah berperan penting dalam membentuk karakter murid untuk terbiasa dalam melaksanakan kegiatan seperti sholat sunnah duha, bersedekah, maupun berinfak. Program sholat dan baca tulis Quran ini mengajarkan murid untuk membaca dan menulis Al-Quran, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan karakter yang baik. Selanjutnya terdapat pula modal budaya seperti kegiatan seni, lingkungan berbudaya, dan kegiatan pramuka. Kegiatan seni memiliki peran penting dan strategis dalam pengembangan murid secara holistik. Lebih dari sekedar menyalurkan bakat, kegiatan seni juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan berbagai aspek perkembangan murid baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Lingkungan berbudaya berperan penting dalam membantu murid tumbuh menjadi individu yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki rasa cinta terhadap budaya bangsa dengan menjunjung nilai kebajikan. Contohnya kegiatan di sekolah perayaan hari besar keagamaan atau nasional yang melibatkan seluruh warga sekolah. Terdapat pula kegiatan pramuka yang mana dapat membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter. Demikianlah pemaparan aksi nyata 3.2 dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.